Doa dulu ya. Tuhan, kami bukan cuma mau meminta untuk Tuhan mempersiapkan hati kami, tapi kami juga mau meminta untuk Tuhan juga boleh mempersiapkan diri kami ketika kami belajar firman Tuhan dan kami harus melakukan firman Tuhan yang bagi kami mungkin sulit, tapi biarlah Tuhan mempersiapkan itu Tuhan, supaya kami tidak hanya kasih hati kami, tapi kami juga mau kasih diri kami untuk melakukan firman Tuhan sekalipun butuh pengorbanan yang besar. Tuhan pimpin kami, dan Tuhan juga tolong pemberitaan firman Tuhan ke depan. Tuhan juga boleh memberkati koneksi internet supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, bahkan juga Tuhan boleh memberkati Ko Andrian dengan segala persiapannya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Ko Andrian berharap semua dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan bisa tetap semangat ya, sekalipun mungkin hari-hari ini kita nggak tahu kapan beresnya corona, mungkin juga tugas lagi berat-beratnya, tapi kita bersyukur hari ini kita masih bisa hidup. Teman-teman, kalau hari ini atau kalau pagi ini Ko Andrian tanya, kamu itu Yudas nggak? Teman-teman pasti akan jawab dengan simple, ya bukan Yudas lah Ko Andrian, aku kan Mesiang, aku kan Yoel, aku kan Nathanael, aku kan Teresia, aku bukan Yudas. Teman-teman, memang kita bukan Yudas secara personality. Memang kita bukan Yudas, kita orang yang berbeda dari Yudas. Tetapi teman-teman, kita bisa jadi sama seperti Yudas itu di dalam hal karakter atau di dalam hal tingkah laku kita. Nah, maka daripada itu pada pagi hari ini, Ko Andrian mau mengajak kita untuk sama-sama menelaah hidup Yudas, supaya kenapa? Supaya melalui kita melihat kehidupan Yudas, itu dapat menjadi bahan evaluasi atau menjadi bahan introspeksi diri bagi kita, supaya kita jangan hidup sama seperti Yudas hidup di waktu itu. Ya, mari kita melihat sama-sama apa yang Yudas lakuin supaya bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita, supaya kita jangan sama seperti Yudas yang hidup pada zaman itu. Nah, teman-teman, yang pertama yang Ko Anden mau katakan tentang Yudas adalah Yudas itu orang yang dengan sengaja berbuat dosa dan akhirnya tidak peka lagi dengan dosa. Jadi Yudas itu adalah orang yang tipenya sengaja berbuat dosa, perhatikan ya, sengaja berbuat dosa dan akhirnya tidak peka lagi dengan dosanya dia. Nah, kenapa kok Andrian berkata dia orang demikian? Kita lihat firman Tuhan di Yohanes 12 ayat 6b bilang begini. Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Teman-teman, Yudas itu adalah seorang murid yang pada waktu itu ditugaskan untuk memegang uang kas, atau dia adalah bendahara para murid. By the way, teman-teman, kalau suaraku Andrian gak kedengaran atau putus-putus, tolong kasih tahu ya. Teman-teman, Yudas itu seorang bendahara para murid pada waktu itu yang memegang uang mereka. Nah, uang itu semestinya harus digunakan untuk mobilitas atau untuk menunjang pelayanan para murid dan juga Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan, kata Yohanes kepada Yudas, dia itu adalah seorang pencuri. Teman-teman perhatikan ya, Yudas mengambil uang itu untuk dirinya sendiri bukan cuma 1-2 kali, tapi Yohanes bilang, dia sering mengambil uang itu. Perhatikan ya, dia sering mengambil uang itu. Bahkan Yohanes bilang, dia pencuri. Dia sudah dicap sebagai pencuri. Teman-teman, sampai di sini jelas sekali bahwa Yudas itu orang yang sengaja buat dosa. Kenapa? Teman-teman, kalau dia nggak sengaja buat dosa, pasti sekali dia buat dosa, dia tahu, waduh, mencuri ini nggak baik ya, aku harus stop deh. Tapi perhatikan, Yudas nggak stop, dia malah terus-menerus melakukan itu, berarti dia sengaja. Teman-teman, orang kalau dia tahu itu dosa, dia pasti akan, aduh, Tuhan sorry ya, hari ini karena aku nggak belajar, aku nyontek deh. Aku janji Tuhan minggu depan aku ujian nggak akan nyontek lagi. Nah itu kalau orang yang nggak sengaja. Tapi lihat Yudas, dia nggak sengaja, dia berulang-ulang kali melakukan dosa pencurian. Dia mengambil uang yang semestinya bukan miliknya, dia pakai untuk dirinya sendiri. Teman-teman, apakah Yudas tidak tahu kalau tindakannya itu dosa? Teman-teman, apakah Yudas tidak tahu kalau mencuri itu melanggar hukum Taurat, hukum Allah? Ko Andrian yakin 1000% Yudas pasti tahu. Tapi dia sengaja melakukan itu. Sehingga dari kesengajaan yang diulang-ulang,
akhirnya Yudas menjadi tidak peka lagi kalau mencuri itu adalah dosa. Nah, teman-teman, ini yang gawat ya. Dari kesengajaan yang diulang-ulang, akhirnya menjadi tidak dosa lagi. Karena kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Yudas tidak menjadi sadar lagi kalau mencuri itu adalah dosa. Teman-teman, dosa tidak akan lagi terlihat sebagai dosa kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap saat. Ya enggak? Teman-teman kalau biasa ngomong kasar, teman-teman nggak akan lagi merasa ngomong kasar itu salah. Kalau teman-teman biasa biasa sembarangan di Instagram, story yang nggak jelas, atau misalnya teman-teman posting hal-hal yang nggak jelas, teman-teman nggak akan merasa itu salah karena udah biasa melakukan hal itu. Begitupun dengan Yudas. Dari kesengajaan yang diulang-ulang, akhirnya mencuri itu jadi kebiasaan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, akhirnya Yudas merasa biasa saja melakukan dosa itu. Teman-teman perhatikan ya, ketika Yudas jatuh ke dalam hal ini, iblis itu bisa pakai celah ini untuk membuat orang dan juga Yudas untuk akhirnya terus-menerus dibutakan sehingga dosa itu jadi nggak dosa. Teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Iblis bisa pakai bagian ini dan kita bisa lihat itu yang terjadi kepada Yudas pada waktu itu. Sehingga dosa akhirnya mempermainkan Yudas. Bukan Yudas yang mempermainkan dosa, dosa akhirnya mempermainkan Yudas sehingga Yudas jadi terbiasa untuk mencuri. Teman-teman, konten kasih contoh paling jelas begini deh. Teman-teman, kalau kita lihat orang atau kalau kita lihat para artis ya, atau lihat orang-orang yang kadang-kala baru ketangkap polisi minggu lalu, tiba-tiba dengar lagi bulan depan dia ketangkap lagi. Baru ketangkap karena narkoba, tiba-tiba dengar beberapa saat kemudian ketangkap lagi karena narkoba. Nah, teman-teman, itu kenapa? Itu kenapa? Itu karena dosa itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Sehingga nggak heran, baru ketangkap lagi. Konten kadang-kala berpikir begini, apa dia nggak malu ya? Kemarin kan baru baru masuk penjara. Kok ini masuk penjara ulang dia nggak malu ya? Bagaimana perasaan istri dan anak-anak dia? Kok dia nggak malu ya? Tapi konten pikir-pikir, ya iya sih ya, dosa sudah membuat dia buta sehingga tidak ada lagi rasa malu ketika buat dosa. Dan itu yang terjadi saat ini. Teman-teman, konten kadang-kala suka berpikir begini, orang-orang yang main film di film-film yang dewasa, film-film porno, kok dia nggak malu ya beradegan demikian? Ya memang udah nggak malu sih ya, karena dosa itu membuat dia akhirnya kehilangan semua hal, sehingga ketika dia buat dosa pun, dia udah nggak malu. Dan itu terjadi kepada Yudas pada waktu itu. Teman-teman, dosa tidak hanya membuat Yudas menjadi tidak peka, menjadi tidak bisa melihat kebenaran, tapi dosa Yudas itu melahirkan sebuah dosa yang baru. Teman-teman, ketika Yudas melakukan dosa mencuri, tidak sampai di mencuri, teman-teman, dia akhirnya melakukan dosa yang lebih lagi. Teman-teman pasti tahu ya, Yudas tega merencanakan dan ikut bersekongkol dengan para imam untuk menangkap Tuhan Yesus. Teman-teman, dari mencuri, akhirnya Yudas itu kalau diartikan di zaman sekarang, Yudas jadi orang yang masuk di dalam kategori human trafficking. Mungkin gitu kali ya. Dia jual Tuhan Yesus. Dia jual Tuhan Yesus. Dia tega bersekongkol dengan imam-imam kepala untuk merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus. Teman-teman, Yudas udah nggak sadar lagi kalau dia udah begitu cinta kepada dosa, khususnya kepada dosa uang. Dan teman-teman, yang lebih parahnya lagi ya, Yudas pada waktu itu memberitahu di mana dan kapan waktu yang tepat untuk menangkap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu sudah menghilang dan hanya murid-murid yang tahu di mana tempat yang biasanya itu dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nanti teman-teman pulang habis ini teman-teman baca di Yohanes 18 ya. Jadi Yudas itu bilang kepada imam-imam kepala, dia tahu di mana tempat yang tepat untuk menangkap Tuhan Yesus supaya ketika menangkap Tuhan Yesus tidak memancing keributan. Kenapa tidak memancing keributan? Karena kalau menangkap Tuhan Yesus di depan umum pasti akan memancing keributan sehingga kenapa? Karena Tuhan itu sudah begitu terkenal dan punya banyak pengikut. Sehingga Yudas bilang, kita tunggu ya momen yang tepat di waktu yang sunyi, yang sepi untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan Yudas tahu di mana. Dan Yudas bilang, yang penting kasih aku uang ya. Teman-teman lihat ya, Yudas sangat licik sekali
untuk mempersiapkan dosa dia. Yudas begitu tidak sadar akan dosa dia karena sudah jadi kebiasaan dan dosa akhirnya mempermainkan Yudas. Teman-teman, di awal ini Ko Andrian mau bilang begini, ada nggak kita yang hari ini tuh sama? Ada nggak kita yang hari ini tuh sama dengan Yudas? Ada nggak dari kasus yang pertama ini kita sama hidupnya dengan Yudas yang bukannya memelihara firman Tuhan tapi memelihara dosa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sudah tidak malu melakukan dosa sama seperti Yudas. Teman-teman, kadang-kala Ko Andrian uh, suka lihat ya story anak-anak atau story teman-teman Ko Andrian ya di Instagram yang kadang-kala pakai kalung salib tapi story-nya lagi nge-vape, lagi ngerokok, lagi di klub malam. Kadang-kala Ko Andrian pikir begini, dia nggak malu ya melakukan itu? Atau kadang-kala Ko Andrian berpikir begini, gimana ya kalau orang tua dia lihat dia lagi di klub malam, lagi nge-vape, lagi sok-sok jagoan, tapi apa yang dilakukan itu salah. Tapi kadang-kala udah nggak malu untuk melakukan dosa. Teman-teman, kita sampai di tahap ini nggak? Kadang udah nggak malu lagi untuk menunjukkan perbuatan dosa kita di hadapan umum. Teman-teman, kalau kita ada di tahap ini, itu berarti kita sama dengan Yudas di kasus yang pertama, yaitu sudah sengaja berbuat dosa dan tidak pekah dengan dosa. Teman-teman, mari sebelum kelewatan terlalu jauh, mari di pagi hari ini Ko Andrian mau ajak teman-teman untuk boleh review kembali kehidupan teman-teman. Coba cek kembali kehidupan teman-teman. Ada nggak selama ini tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang teman-teman lakukan? Yang kadangkala sudah nyaman bagi teman-teman. Yuk, mari tinggalkan. Ingat, itu dosa, itu nggak baik, Tuhan nggak suka, dan itu dosa, jangan main-main dengan dosa. Teman-teman, mari kita boleh peka kepada dosa, kita boleh lihat hal itu, dan kita boleh sadar bahwa dosa itu nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Teman-teman, kalau kalian mau kaitkan bagian ini dengan momen Prapaskah, teman-teman ingat deh, kenapa sih Tuhan datang ke dalam dunia untuk tebus kita? Karena Tuhan tahu manusia itu nggak mampu melawan kekuatan dosa. Sehingga Tuhan datang, Tuhan perlu tolong kita. Sehingga untuk itu, kalau kita melihat bagian ini, kita sadar bahwa kita nggak boleh main-main dosa, nggak boleh bermain-main dengan dosa sama seperti Yudas. Kenapa? Karena ketika dosa mengikat kita nggak akan mampu lagi untuk bisa keluar. Maka mari Ko Andrian berharap di kasus yang pertama ini kita belajar untuk kita boleh jangan main-main dengan dosa, tapi kita boleh hidup untuk mengasihi Tuhan. Teman-teman ingat, upah dosa itu maut. Memang teman-teman ketika buat dosa, teman-teman nggak langsung mati, tapi pelan-pelan akan mati sebenarnya. Misalnya, ketika teman-teman buat dosa, teman-teman pelan-pelan akan mati dalam hal udah nggak tahu malu. Ketika teman-teman nggak tahu malu lagi berbuat dosa dan orang lihat teman-teman berbuat dosa, di situ teman-teman mati secara reputasi teman-teman jadi rusak. Pelan-pelan ya, udah nggak tahu malu, reputasi rusak, dan juga bisa membuat teman-teman jadi bahan omongan orang. Dia anak si A loh, anak si A buat itu. Teman-teman perhatikan ya, dosa pelan-pelan akan memukul teman-teman. Ketika teman-teman jadi bahan omongan, buat orang tua malu, dan pelan-pelan akhirnya teman-teman akan terus-menerus dihantam oleh dosa, dan akhirnya kalau teman-teman tidak bertobat, teman-teman akan dihukum di dalam hukuman yang kekal. Maka daripada itu, yang pertama ini, Ko Andrian mau ajak kita untuk boleh serius memikirkan dosa kita dan mau hidup untuk Tuhan dengan meninggalkan dosa kita. Yang pertama ya. Yang kedua itu Yudas adalah orang yang tidak tahu diri. Yudas itu adalah tipe orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa Ko Andrian bisa bilang begini? Nah, teman-teman, Ko Andrian akan jawab bagian kedua ini dengan satu kisah. Di percakapan waktu perjamuan malam terakhir, sebelum Tuhan akan ditangkap atau sebelum Tuhan akan diadili atau sebelum Tuhan akan dihukum. Jadi sebelum Tuhan akan dihukum, mereka melakukan perjamuan makan malam terakhir. Nah, teman-teman bisa baca di Lukas 22 ya. Di situ Tuhan Yesus tanya satu question yang penting kepada murid-muridnya. Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya, selama ini kalian ikut aku, ada yang kurang nggak? Jadi Tuhan tanya kepada murid-murid semua pada waktu itu, selama ini waktu kalian ikut bareng-bareng aku, ada yang kurang nggak? Nah, Tuhan tanya. Ketika Tuhan bilang, ada yang kurang nggak? Atau ada yang susah nggak waktu ikut aku? Semua murid-muridnya jawab dengan suara yang keras.
Enggak Tuhan, tidak ada yang kurang. Semua Tuhan penuhi. Teman-teman, itu berarti Tuhan Yesus betul-betul memelihara, menjaga, bahkan mengasihi seluruh murid-murid. Sehingga tidak ada satupun yang kekurangan ketika ikut Tuhan. Bahkan ketika mereka ada dalam bahaya, teman-teman ingat ya, ketika mereka ada dalam bahaya ya, ketika ada ombak dan angin yang kencang, Tuhan kan bangun kan, terus Tuhan redain ombak itu. Itu berarti di momen-momen yang paling kritis pun Tuhan ada, Tuhan tolong. Sehingga ketika Tuhan tanya kepada para murid di perjamuan makan malam, ada yang kurang nggak? Murid-murid bilang, nggak ada Tuhan, semua Tuhan tolong. Teman-teman, kalau semua Tuhan tolong, berarti Tuhan sudah begitu baik sekali kepada murid-murid. Tetapi Tuhan yang begitu baik sekali, ternyata ada satu murid yang tidak tahu diri yang hari ini kita belajar, yaitu Yudas. Teman-teman, Yudas menjadi orang yang bagi Andrian tidak tahu diri. Kalau Tuhan sudah penuhi semuanya, Tuhan sudah tolong semuanya, tapi Yudas adalah termasuk orang yang tidak tahu diri. Teman-teman, Yudas balas ke Tuhan, itu sebuah ciuman pengkhianatan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan tanya, ada yang kurang nggak? Enggak, semua Tuhan penuhi. Tapi Yudas membalas kepada Tuhan dengan sebuah ciuman pengkhianatan. Ciuman di mana Yudas menegaskan bukan sayang kepada Tuhan, tapi Yudas justru masuk di dalam persekongkolan yang jahat dengan imam-imam kepala. Teman-teman, Yudas yang semestinya harus berterima kasih atas anugerah dan kesempatan bisa hidup bersama dengan Tuhan, bisa mengalami banyak berkat, bisa mengalami banyak pengalaman rohani yang spektakuler dengan Tuhan, bisa senang berada bersama-sama dengan Tuhan. Namun sayang sekali, Yudas membalasnya dengan hidup yang sia-sia. Teman-teman, Yudas yang semestinya harus mendukung Tuhan Yesus dalam doa di Taman Getsemani, karena Tuhan lagi bergumul, karena waktu Tuhan Yesus akan disalibkan sudah dekat. Tapi Yudas malahan memilih untuk sibuk merencanakan kejahatan supaya Yesus bisa ditangkap. Teman-teman, Yudas semestinya tahu kan di mana Tuhan berada kan? Karena Yudas bilang, aku tahu di mana Tuhan berada, aku pasti akan bilang. Tapi Yudas tahu dan Yudas semestinya harus dukung dalam doa karena Tuhannya lagi susah, karena gurunya lagi dalam keadaan yang berat, karena akan meminum cawan murka Allah. Tapi justru di momen-momen yang berat bagi Tuhan Yesus, Tuhan butuh kehadiran seorang murid. Tapi justru Yudas lagi sibuk merencanakan kejahatan. Teman-teman, Yudas bagi Andrian adalah orang yang sama sekali tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, sampai di sini Andrian mau tanya lagi seperti pertanyaan yang pertama tadi. Ada nggak dari kita yang sama hidupnya seperti Yudas? Teman-teman coba refleksi hidup kita. Ada nggak dari kita yang hidupnya tuh sama kayak Yudas, yang tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik. Teman-teman, sampai hari ini pun kita hidup kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ya kita udah nggak bisa apa-apa. Iya nggak? Teman-teman, COVID di Indonesia sudah ulang tahun yang ke-1 ya, karena udah lewat Maret. Teman-teman, kita bersyukur ya sampai hari ini sekalipun ada COVID, kita masih diberikan kesehatan. Orang tua kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa punya media komunikasi untuk kita gunain, kita masih punya handphone, sehingga kita masih bisa main TikTok, sehingga kita masih bisa main Instagram, kita masih punya banyak hal, kita masih bisa punya uang. Teman-teman, ada begitu banyak hal. Bahkan Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah yang baik. Lalu kenapa teman-teman kadangkala sering melupakan Tuhan? Lalu kenapa teman-teman seringkali mengecewakan Tuhan? Lalu kenapa teman-teman seringkali hidup jauh dari Tuhan? Teman-teman seolah-olah tampak begitu baik ketika ibadah, tapi ketika di hari-hari selanjutnya, di Instastory, di pergaulan, di dalam persahabatan, teman-teman hidup sembarangan, hidup seenaknya, teman-teman sembarang bergaul, sembarang pacaran, ikut-ikutan pacaran seperti orang dunia, ciuman, sampai akhirnya mungkin kalian nggak tahu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Yo teman-teman, kalau teman-teman ada di bagian itu, teman-teman berarti sama kayak Yudas, tidak tahu diri sama Tuhan dan tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Teman-teman, di momen-momen Prapaskah ini, Kuandian mau ajak teman-teman untuk ingat bahwa kita harus hidup tahu diri sama Tuhan.
Tahu diri kenapa kok Andrian? Kenapa kita harus tahu diri sama Tuhan ketika kita mengingat momen Prapaskah? Ya iya dong. Kita harus tahu diri karena Tuhan sudah tebus kita. Karena Tuhan sudah tolong kita. Karena tanpa Tuhan Yesus yang mau mati untuk menebus kita dari dosa, kita semua sebenarnya sudah dibuang di dalam penghukuman yang kekal. Sehingga teman-teman, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi, mencintai kita dengan kasih yang besar, maka mari teman-teman, hidup kita semestinya harus tahu diri sama Tuhan, tahu bersyukur, tahu berterima kasih sama Tuhan. Dengan apa? Dengan kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Konden harap teman-teman boleh hidup berbeda ya dengan Yudas ya. Jangan seperti Yudas orang yang nggak tahu diri. Konden rasa teman-teman dari kecil pasti diajarin. Kalau dikasih sesuatu, bilang say thank you sama orang lain. Baik itu pun dengan Tuhan. Teman-teman, mari konden mau ajak apapun itu, teman-teman mau tahu diri sama Tuhan untuk persembahkan bagi Tuhan. Misalnya yang paling simpel adalah hari ini, teman-teman sekolah, mari teman-teman belajar dengan baik untuk Tuhan. Teman-teman yang mau kuliah, mari ketika teman-teman pilih jurusan, pilih kuliah di mana, mari teman-teman pilih jurusan yang terbaik, pilih kuliah yang terbaik, tapi bukan cuma untuk teman-teman, supaya gengsi naik, supaya nanti ketika teman-teman jadi A, jadi B, teman-teman punya gelar yang baik, bisa punya uang, tidak. Tapi ketika teman-teman mau kuliah, ketika teman-teman mau pilih jurusan, teman-teman mau pilih yang terbaik karena teman-teman mau mempersembahkan untuk Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga dari Yudas adalah Yudas itu adalah orang yang menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Jadi teman-teman, yang pertama, Yudas itu orang yang sengaja berbuat dosa. Yang kedua, Yudas itu adalah tipe orang yang tidak tahu diri. Tapi yang ketiga, Yudas adalah tipe orang yang menyelesaikan setiap masalahnya dengan caranya sendiri. Teman-teman kalau baca di Matius 27 ayat 3-5, di situ dengan jelas menunjukkan bahwa ketika Yudas sadar kesalahannya, ketika Yudas sadar bahwa apa yang dia lakukan itu akhirnya membuat dia merasa sangat ketakutan, membuat dia kehilangan damai sejahtera, membuat dia kehilangan sukacita. Tapi justru ketika Yudas berada di titik itu, dia menyelesaikan masalahnya dia dengan caranya sendiri. Teman-teman bisa baca di Matius, dia memilih untuk gantung diri. Teman-teman, Yudas melakukan hal itu, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Ko Andrian belajar mengenai kehidupan Yudas, Ko Andrian cuma bilang, sedih sekali ya lihat Yudas ya. Dia menggunakan, dia punya hidup dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan dia mati pun dengan cara yang tragis, yaitu gantung diri, bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sama nggak kita dengan Yudas? Teman-teman, dari hidup Yudas, kita bisa mengevaluasi kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang yang hidupnya itu seenaknya, semau dewe, semau dia. Bagaimana orang yang hidupnya tidak takut sama Tuhan, dan bagaimana orang yang hidupnya itu semena-mena, itu ada di dalam kehidupan Yudas. Dari dia dipanggil Tuhan, sampai dia menjalani hidup bersama dengan Tuhan, sampai dia mengakhiri hidupnya, kita bisa melihat seluruh hidupnya dia melakukan dengan caranya sendiri. Teman-teman, mari di momen Prapaskah ini, Ko Andrian mau teman-teman sadar bahwa mari teman-teman, kita tidak boleh hidup dengan cara kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan hidup untuk kita masing-masing. Teman-teman, karena Tuhan punya tujuan hidup untuk kita masing-masing. Teman-teman, mari kita melihat ya, bahwa Tuhan mati buat kita, bukan cuma sekedar tembus kita dari dosa. Tapi Tuhan mati untuk kita, karena Tuhan juga mau, atau Tuhan ingin mengembalikan semua manusia, seperti Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Yaitu kenapa? Hidup menggenapi tujuan Tuhan. Dan itu Tuhan mau teman-teman lakukan. Tidak seperti Yudas. Tuhan mau teman-teman hidup bukan dengan cara sendiri, bukan semena-mena, tapi hidup dengan caranya Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau teman-teman lakukan. Teman-teman, Yudas itu teman-teman hidupnya Yudas itu menjadi lambang bagaimana hidup seorang anak muda yang tidak mengejar tujuan hidup yang Tuhan sudah rencanakan. Dia hidup sia-sia, dia hanya fokus pada uang, sampai akhirnya pribadi yang berharga, yang sudah dekat dengan dia,
Tuhan Yesus pada saat itu, dia malahan sia-siakan. Teman-teman, di momen Prapaskah ini, melalui hidup Yudas, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, jangan hidup kayak Yudas yang sengaja buat dosa. Jangan hidup kayak Yudas yang nggak tahu diri sama Tuhan. Dan yang ketiga, jangan hidup seperti Yudas yang hidup dengan caranya sendiri. Tapi mari teman-teman, Ko Andrian mau dorong kita untuk kita hidup seperti Tuhan Yesus yang hidup menggenapi karya Allah Tritunggal di dalam hidupnya Tuhan. Teman-teman, Tuhan hidup tidak sengaja buat dosa. Tuhan hidup tahu diri sama Allah Bapa, tahu diri di dalam relasi Tritunggal, bahkan Tuhan hidup menggenapi rencana Tuhan. Maka mari teman-teman di akhir ini, Konten mau ajak untuk kita boleh betul-betul menggumulkan hidup kita mulai hari ini, supaya hidup kita tidak sia-sia, tidak dibuang percuma, tapi kita mau hidup untuk menggenapi karya Tuhan, supaya kita tahu diri, supaya kita nggak berbuat dosa, dan kita boleh menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Biarlah kehidupan Yudas itu menjadi bahan evaluasi ya buat kita pada pagi hari ini, dan juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk jangan main-main dengan dosa, karena dosa akhirnya bisa menghancurkan kita sama seperti dosa sudah menghancurkan kehidupan Yudas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan kami rentan bisa sama seperti Yudas, orang yang sengaja berbuat dosa, orang yang sengaja berulang-ulang kali mencuri, bahkan orang yang akhirnya tidak lagi melihat itu sebagai dosa. Dan kami tahu Tuhan, kami juga sadar kami bisa sama seperti Yudas, seperti orang yang tidak tahu diri kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik, padahal pagi hari ini juga Tuhan sudah memberikan kami nafas. Dan kami juga sadar Tuhan, kami bisa hidup sama seperti Yudas, hidup semaunya, hidup semena-mena. Tapi Tuhan, melalui bagian ini kami belajar tentang Yudas, kami sadar bahwa itu tidak boleh dan itu sangat bisa menghancurkan kehidupan kami, karena kami sadar dosa begitu jahat dan iblis bisa memakai celah itu. Maka Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami diingatkan, dan kami juga mau Tuhan, kami didorong untuk kami mau hidup sama seperti Tuhan hidup, untuk menggenapi karya Tuhan, untuk hidup tidak dengan cara sendiri, tapi hidup menggenapi kehendak Tuhan, dan hidup mau betul-betul bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya di masa muda ini, di hidup yang cuma sekali, dan kami tidak tahu kapan kami mati, kami mau hidup betul-betul untuk memakai waktu demi waktu, untuk betul-betul kami persembahkan untuk Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau pakai hidup kami mau pakai sekolah kami mau pakai nanti kuliah kami mau pakai kota internet kami mau pakai handphone kami mau pakai apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan bisa menolong kami juga Tuhan, di momen-momen Prapaskah ini kami mengingat betapa Tuhan yang sudah luar biasa mau mati untuk kami, dan kami juga mau betul-betul serius untuk mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.